Halo teman-teman, ayam kita sudah sampai ya. Ayam KUB 100 ekor, lebih dari 100 ekor sih sebenarnya teman-teman. Nah itu kalian lihat tuh ada bulu-bulu ya. Ini bulu-bulu apa teman-teman? Dan usia ayam ini sudah 3 minggu ya. Jadi bagaimana pembelajaran pada video kali ini sangat bermanfaat sekali. Nah karena ayam ini baru sampai, saya mau jelaskan terlebih dahulu. Dalam perjalanan ini 1 jam, kurang lebih 1 jam. Terus usia ayam ini adalah 3 minggu. Terus ayam ini jenisnya KUB dan cenderung di sini mungkin kakinya kaki hitam ya. Saya memang suka dengan kaki hitam ini dicampur dengan kaki kuning beberapa. Tetapi tidak ada unsur kaki putih di sini. Saya lebih cenderung suka kaki hitam dan kaki kuning teman-teman. Nah, hal apa harus saya perhatikan teman-teman? Nah, pada saat sampai itu kondisinya harus kalian berikan minumannya. Itu menggunakan Vitacik. Dan yang kedua, kalian harus sediakan ini teman-teman. Ini saya sediakan tiramizin. Ini tiramizin yang kaplet ya. Ada 50 kapletnya seperti ini. Nah, ada 50 seperti ini nanti di dalamnya. Itu harganya sekitar 15.000, beli saya di pakan ternak. Kalau usia di bawah 1 bulan seperti ini, itu hanya satu saja, separuh saja teman-teman. Nah, bukan semuanya saya kasih teman-teman. Karena ini kondisinya usia 3 minggu, saya perhatikan mana yang lesu-lesu saja teman-teman. Artinya pada saat diberi makan seperti ini saya menggunakan Pur 511 merek Vivo, ini andalan saya. Makanya saya selalu rekomendasikan kepada kalian agar kalian bisa pakai ini juga. Nah ini agresif semua. Nah ternyata semua ini kebanyakan merapat dia teman-teman. Artinya kalau dia merapat seperti ini, itu tandanya ayam ini sehat. Ayam ini sehat pada saat diberikan makan seperti ini. Padahal baru datang ya. Nah, tetapi ini sudah 1 hari setelah datang ya teman-teman. Jadi videonya ini saya buat setelah 1 hari datang. Artinya dalam perjalanan 1 jam. Dan kondisinya sekarang sudah di kandang ini sudah 1 hari. Ini ukuran kandangnya 2 kali 2,5 meter saja. Nah, jadi berfokus kepada apa? Saya mau melihat setelah 1 hari di kandang ini apakah ada yang lesu-lesu. Dan kalau ada yang lesu-lesu, saya kasih tiramizin ini tadi separuh. Ini untuk meningkatkan imun mereka, menambah vitamin juga, kekebalan tubuh mereka juga. Dan supaya kalaupun ada yang terkena virus, itu jangan langsung menyebar kepada yang lainnya teman-teman. Artinya yang terkena virus itu, nah seperti ini. Ini saya lihat sepertinya ada yang agak lesu dan ngantuk, tetapi ini nggak tahu kalau ditangkap ya. Ini teman-teman. Nah, ini ada terindikasi dia lemas-lemas seperti ini teman-teman. Nah, kalau yang lemas-lemas terindikasi seperti ini, langsung saya berikan ini. Ini sepertinya matanya agak sembam. Nih. Nah, kalau besok saya sudah buat ramuan untuk rebusan air sirih. Nah, ini tinggal dimasukkan saja ke mulutnya teman-teman. Nah, jadi kondisi yang seperti ini langsung ya. Begitu juga langsung bulunya ini saya tebas. Bulunya saya potong separuh. Nah, jadi seperti ini, jangan sampai kena bagian dalamnya ya. Nah, ini dia masih agresif sekali ya. Nah, tetapi jangan sampai terlalu kandas teman-teman. Dan semua bulu ayam ini sayapnya itu saya potong teman-teman. Karena itu bukan hoax ya. Ini ada manfaatnya sangat tinggi sekali ya. Kalau kita potong seperti ini sudah aman ya. Ini besok mungkin sudah pulih dia. Karena tiramizin ini saya sudah pakai beberapa periode ya. Artinya supaya jangan tersebar kepada yang lain dan dia bisa pulih teman-teman. Seperti itu. Nanti tinggal saya fokuskan kepada semprotan rebusan daun sirih untuk membuat iritasi matanya ini yang berair itu menjadi cepat kering. Nah seperti itu teman-teman. Jadi semuanya bulunya ini saya potong. Nah ini ada yang bongsor. Ini ada yang bongsor. Bongsor itu besar teman-teman. Nah, lihat kakinya nih, gempol. Kaki gempol-gempol seperti ini. Ini wajib digunting bulunya teman-teman. Nah nih bongsor ya, baru 3 minggu ini usianya. Wah, ini ayam KUB, tenaganya sangat kuat sekali ya. Tuh kepalanya sampai gede banget gitu. Nah, ini bulunya wajib kita potong bulunya teman-teman, tapi jangan sampai kena bagian dalam ya. Nah ini kita potong separuh dari yang sudah tumbuh. Nah, supaya dia makin bongsor lagi teman-teman. Karena kalau nanti bulunya terlalu panjang, karena ini masih di bawah 1 bulan, itu kita minimalisir pembagian nutrisi makanan yang kita berikan itu tidak terserap melulu ke dalam kepada bulunya teman-teman. Nah ekornya masih pendek. Nah jadi seperti ini teman-teman kondisinya. Setelah nanti dipotong,
begitu kita berikan makan, pakannya itu tidak terserap melulu kepada bulu, tetapi berbagi kepada badan, pembentukan organ, pembesaran organ, jadi semuanya merata. Artinya tidak berfokus kepada bulu saja. Dan yang kedua, dia tidak agresif teman-teman. Dia tidak lompat sana lompat sini, karena kalau lompat sana lompat sini, terbang sana terbang sini, akan mengeluarkan energi. Energinya itu tentu didapat dari pakannya ya. Jadi supaya jangan terbuang, kita buat dia supaya jangan terlalu agresif, seperti itu teman-teman. Jadi ada manfaatnya. Dan yang ketiga, kalau mereka nanti terbang-terbang di dalam kandang, artinya kandang kita ini kan terbuat dari serbuk kayu. Ada debu ya, debu kecil-kecil, itu akan mengakibatkan terbang-terbang debunya. Ini kalau kalian lihat kan aman nih. Jelas semuanya karena debunya tidak terbang-terbang ya. Jadi debu itu bisa membuat penghambatan kepada pernapasan mereka. Itulah makanya ayam sering ngorok atau hidungnya meler, matanya berair. Jadi hal-hal seperti gitulah yang saya antisipasi dari mulai sekarang ini teman-teman, karena ayamnya baru datang. Hal-hal yang saya lakukan di sebelum-sebelumnya, karena kan sudah beberapa periode panen, sudah beberapa kali panen ya. Jadi metode-metode seperti ini saya terus lakukan teman-teman. Nah, ini tidak akan membahayakan kepada ayam, bahkan sangat bermanfaat kepada ayam itu sendiri. Nah, ini rata-rata sudah saya potong ini, kebanyakan ini. Nah, rata-rata sudah saya potong teman-teman. Nah, ada yang terbang dapat. Nah ini nih, jadi selain dia bisa buat rapi juga, nah jadi semakin rapi, terus pakan yang mereka makan itu nutrisinya terserap lebih bagus lagi ke daging-daging mereka, bukan hanya ke bulu, karena bulunya sudah kita pangkas seperti ini. Nah, kalau tadi misalnya bulunya masih lebat seperti itu kan perlu nutrisi untuk pengembangan bulu itu lebih bagus lagi gitu kan. Jadi sudah kita pangkas seperti ini, jadi dia terhambat teman-teman. Untuk ke bulunya jadi terhambat. Jadi nutrisinya baik itu protein, karbohidrat, itu semuanya lebih berkonsentrasi kepada pembentukan organ, perkembangan daging mereka. Makanya kalian jangan heran tetangga-tetangga kalian itu ataupun ada dunia peternakan itu masa panennya hanya 3 bulan ya, paling lama itu 3 bulan sudah mencapai 1 kilogram teman-teman. Nah beda mungkin dengan kalian, loh kenapa saya lambat gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin kalian abaikan, yang mungkin kalian tidak lakukan seperti itu teman-teman. Bahkan ada lagi yang memotong paruh, memotong bagian paruh ujungnya itu, karena seperti kuku ya, itu tidak akan, jangan sampai berdarah. Nah jadi itu dipotong supaya makannya lebih lahap lagi, lebih cepat lagi dia makannya. Ini bagian ujungnya ini ada seperti runcing gini teman-teman. Ini tidak akan sakit dipotong teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat sendiri di bagian bawah ini teman-teman. Nah jadi kalau dipotong seperti itu dia tidak akan sakit, karena itu hanya seperti kuku saja. Nanti pada saat mereka patok-patok makannya itu jadi lebih banyak masuknya, tidak terhalang dengan ujungnya. Dan sekali lagi nanti bisa menghambat supaya dia tidak patok kawannya, bisa berdarah kawannya teman-teman. Nah itu manfaatnya ada juga. Makanya penerapan-penerapan seperti itu kalian harus aktif melihat channel-channel yang saya sudah bagikan ini ya, videonya melalui channel saya ini. Jadi pembelajaran-pembelajaran itu bukan saya mau menimbulkan hoax, karena kalau saya menimbulkan hoax kan menyebabkan kerugian kepada kalian teman-teman. Jadi apa yang saya lakukan itulah yang saya bagikan kepada kalian. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian bisa tiru, bisa kalian terapkan di tempat kalian juga. Nih. Jadi nggak usah takut-takut, langsung aja dipotong bulunya, tidak akan mengganggu. Ini nanti juga akan tumbuh lagi sekitar 2 bulan kemudian. Kita kan ada proyeknya itu sekitar 2 bulan, 2 minggu kita besarkan ini, baru kita jual. Malah nanti tumbuhnya makin rapi lagi, nanti lebih mengkilap ya teman-teman. Jadi nggak usah takut-takut. Dan kalau ada buntutnya itu yang terlalu panjang juga nggak apa-apa dipotong. Seperti itu teman-teman. Karena ini sudah semua padat ya, artinya dia sudah 3 minggu, bulunya itu sudah menutup semua. Nanti dia jadi kedinginan apa segala macam, mungkin kalian berpikir seperti itu. Tidak usah takut seperti itu teman-teman. Kalau sudah 3 minggu, artinya sebenarnya sudah bisa lepas lampu ya. Dia akan kita kuatkan melalui jamu. Jamunya itu sudah saya terapkan di dunia peternakan saya ini. Di channel saya ini sudah saya bagi bagaimana membuat jamunya itu. Kalian tinggal terapkan saja, tinggal praktekkan saja di rumah. Tidak usah beli jamunya teman-teman, kalian buat sendiri aja. Ada video panjangnya saya sudah upload mengenai jamu untuk daya tahan tubuh ayam ini. Jadi nggak usah vaksin-vaksin lagi teman-teman. Nah, ini yang mau kalian perhatikan ini. Kalau kita lihat dari dalam, dia ada seperti bulu jarum ini. Nah ini bulu jarum ini. Nah ini jangan dipotong dari sini, jangan kena bulu jarumnya, tapi dipotong separuhnya aja gini.
Nah, jadi nggak mengenai, dia tidak akan rasa sakit seperti kayak kita motong kuku kita teman-teman. Nah, jadi dia tidak mengenai apapun di bagiannya yang sensitif. Kalau kalian terlalu pendek nanti motongnya bisa kena ada bagian dalam, itu kena dagingnya, dia bisa berdarah teman-teman. Nah, jadi sudah saya terapkan. Nah, ini juga ada seperti sembam ya. Nah, ini seperti sembam matanya, nggak apa-apa. Jadi ada beberapa itu langsung saya kasih lagi nih pilnya tadi, Teramizin tadi separuh saja karena ini masih usia 1 bulan ke bawah teman-teman. Nah, saya kasih Teramizin. Nah, tuh teman-teman, separuh saja karena masih usia 1 bulan ke bawah dia. Kalau nanti sudah 1 bulan ke atas, sudah 2 bulan atau 1 bulan setengah, itu boleh kalian buat 1 Teramizinnya. Ini bagus sekali, saya sudah setia beberapa periode pakai ini, jadi aman. Jadi kondisi ayam 100 ekor ini yang saya perbolehkan ataupun yang saya izinkan mati itu hanya 5 ekor saja. Selebihnya kalau lebih dari 5 ekor mati, berarti ada kesalahan yang saya lakukan, baik itu dari kandang, dari pakan alternatifnya, dari makanannya. Sejauh ini dalam dunia peternakan jari pelawi ini angka kematian itu sangat kecil sekali teman-teman. Dari 100 mungkin mati 3 atau 4 teman-teman. Saya bukan mau menggurui tetapi berbagi ilmu kepada kalian. Jadi penerapan-penerapan dasar yang saya lakukan dalam dunia peternakan saya ini langsung saya bagikan lewat video panjang kepada kalian teman-teman. Oke, semangat terus untuk dunia peternakan kampungnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan kalian dalam kendala ataupun masalah-masalah yang dilalui dalam pembesaran ayam kampung itu, kalian bisa tanyakan saja di kolom komentar teman-teman. Nanti saya akan jawab berdasarkan pengalaman yang sudah saya dapatkan. Saya tidak akan menimbulkan hoax, tetapi saya menjawab berdasarkan pengalaman yang sudah saya dapatkan teman-teman. Silahkan tumpahkan saja di kolom komentar apa pertanyaan kalian. Jangan lupa like juga untuk video ini, subscribe bagi yang belum. Akhir kata saya ucapkan salam kasih dari Jari Pelawi.